Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 izin mempresentasikan mata kuliah Akhlak dan Etika. Kami beranggotakan 2 orang, yakni dengan saya sendiri Maya Yulianti dengan NPM 995 dan rekan saya Rahmat Alfandi dengan NPM 978. Materi yang akan kami sampaikan yakni tentang hukum nikah, talak, cerai, dan rujuk. Nikah adalah ibadah yang paling lama selama ia hidup di dunia. Hal ini yang membuat Rasulullah SAW sangat menganjurkan seorang muslim untuk menikah. Pernikahan adalah komitmen seumur hidup dan menjadi awal dari sebuah rumah tangga. Tujuan pernikahan lebih dari sekedar penyatukan fisik dari laki-laki dan perempuan, namun juga penyatuan dalam spiritual dan emosi. Hukum nikah dalam Islam bisa menjadi sunnah, makruh, mubah, bahkan haram, tergantung dengan kondisinya. Secara umum, hukum nikah adalah sunnah. Orang yang menikah akan mendapat pahala, tapi jika tidak melakukannya pun tidak akan mendatangkan dosa. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata pada kami, "Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka menikahlah, karena menikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj atau kelamin, dan barang siapa yang tidak sanggup maka berkehendaklah berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai atau dapat melemahkan syahwat." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tujuan menikah itu adalah mengikuti perintah Allah, memperoleh ketenangan, mendapat keturunan yang beriman, penyempurnaan ibadah sunnah Rasulullah, dan menguatkan ibadah. Selanjutnya yaitu cerai. Cerai dalam Islam adalah melepaskan status ikatan perkawinan atau putusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri. Dengan adanya perceraian, maka gugurlah hak dan kewajiban keduanya sebagai suami istri. Artinya, keduanya tidak boleh berhubungan sebagai suami istri, misalnya menyentuh atau berduaan, sama seperti ketika belum menikah dahulu. Dalam perceraian, ada macam-macam perceraian yang perlu kita ketahui, yaitu talak cerai oleh suami dan gugat cerai oleh istri. Perceraian ini yang paling umum terjadi yaitu suami yang menceraikan istrinya. Hal ini bisa saja terjadi karena sebagai sebab dengan suami mengucapkan kata talak pada istrinya. Masa saat itu juga perceraian telah terjadi tanpa perlu menunggu keputusan pengadilan. Ada beberapa bagian dari talak ini yaitu talak raj'i, talak bain, talak sunni, talak bid'i, dan talak takli. Sedangkan dalam gugat cerai oleh istri, yaitu berbeda dengan talak yang dilakukan oleh suami. Gugat cerai istri ini hanya harus menunggu keputusan dari pengadilan. Ada beberapa kondisi yang menyertainya seperti fasak dan khulu. Lalu, hukum cerai yaitu hukum perceraian dalam Islam bisa beragam. Hal ini berdasarkan pada masalah, proses mediasi, dan lain sebagainya. Perceraian bisa bernilai wajib, sunnah, makruh, mubah, hingga haram. Perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian. Bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga. Perceraian atau bisa juga disebut talak dalam Islam adalah pemutusan hubungan suami istri dari hubungan pernikahan yang sah menurut aturan agama Islam dan negara. Hukum rujuk. Hukum rujuk adalah mubah atau jais, yaitu diperbolehkan. Secara bahasa, rujuk berasal dari kata raja'a, yarji'u, rujukkan, yang berarti kembali.
dan mengembalikan. Sedangkan secara istilah, rujuk adalah mengembalikan status hukum perkawinan sebagai suami istri di tengah-tengah masa iddah setelah terjadinya talak raj'i. Lanjutan rujuk. Suami istri yang telah bercerai artinya sudah terjadi talak di antara mereka atau memutuskan ikatan pernikahan di antara suami dan istri. Buat menyatukannya kembali, mereka harus melakukan rujuk, seperti yang disyariatkan agama Islam, sebagaimana dengan berfirman Allah di surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan dalam rahimnya jika mereka yang beriman pada Allah SWT dan hari akhir. Dan suami-suami berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menuntut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai suatu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Talak. Pengertian talak dalam fikih adalah melepaskan ikatan atau pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan. Mazhab Hanafi dan Hambali menyatakan bahwa talak merupakan perbuatan yang seharusnya dihindari, kecuali ada penyebab yang mengharuskannya. Dalil yang dijadikan landasan adalah hadis Nabi SAW yang berfirman, Allah melaknat orang yang tukang mencicipi dan mentalak. Talak berarti tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT, yang mana pernikahan merupakan suatu nikmat darinya. Ulama mazhab Syafi'i dan Maliki mengemukakan hukum talak yaitu jais atau boleh tetapi lebih baik dihindari. Hukum talak dalam buku hadis ahkam, perkawinan, nafkah, haddana, wahiyat, dan peradilan dikatakan mengenai hukum talak yang terdapat perbedaan pandangan. Ulama Ibnu Abidin berpendapat bahwa talak adalah mubah dengan mengambil dalil dari firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 1 yang berbunyi, Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalikuhunna iddatihinna wa ahsul iddah, yang artinya, wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya atau yang wajar, dan hitunglah waktu idahnya itu. Kesimpulan, nikah adalah salah satu pokok hidup yang utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Bukan saja perkawinan itu satu jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi perkawinan itu dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu umat dengan yang lain. Selain daripada itu, dengan perkawinan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsu. Talak menurut istilah syariat Islam ialah melepaskan atau membatalkan ikatan pernikahan dengan lafaz tertentu yang mengandung arti menceraikan. Talak merupakan jalan keluar terakhir dalam suatu ikatan pernikahan antara suami istri jika mereka tidak terdapat lagi kerukunan dalam membina rumah tangga dan akad nikahnya. Terima kasih telah mendengarkan, memperhatikan presentasi dari kelompok kami. Kelompok 14 yang menjelaskan hukum nikah, cerai, talak, dan rujuk. Apabila ada kesalahan dari kami, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.